Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, yang tadinya kalian saling bermusuh-musuhan, saling berperang, saling menjatuhkan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian menjadilah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Aus dan Khazraj, dua kabilah yang sangat besar pada waktu itu. Dua kabilah yang sangat besar pada waktu itu, yang mereka berperang dengan waktu yang sangat lama. Tidak pernah selesai peperangan dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Namun subhanallah, dengan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersatu. Karena itu memang semata-mata datang dari Allah. Menyatukan hati seseorang itu bukan dengan dunia, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan. Dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana nikmat persatuan tersebut. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menguatkan engkau ya Muhammad dengan pertolongannya, dan juga kepada kaum mukminin, dan dengannya pula Allah menyatukan hati-hati kalian. Dan kalau seandainya kalian menginfakkan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk menyatukan hati-hati manusia, maka niscaya kalian tidak akan bisa menyatukannya. Karena itu memang nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita pelajari, yang harus kita ketahui, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatu kaum Arab pada waktu itu dan menyatu semua manusia di muka bumi di atas Islam. Ini yang perlu kita ketahui. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatu manusia. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatu kaum muslimin atau menyatu manusia yang bercerai-berai pada waktu itu dengan akidah, dengan tauhid. Dan ini bisa kita ketahui dari ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi. Diturunkan 5 ayat dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 ayat dari surat Al-Mudaththir. Iya, inilah ayat-ayat yang menyatukan manusia pada waktu itu. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ini 5 ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 5 ayat yang pertama tadi. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Qum fa'anzir, berilah peringatan. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikan hatimu. Disebutkan dan sucikan pakaianmu, disebutkan oleh para ulama tafsir, ay tahhara qalbak, bersihkanlah hatimu dari noda-noda kesyirikan. Bersihkanlah hatimu dari noda-noda keterpautan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Rasulnya untuk mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, untuk beribadah hanya kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan memiliki keyakinan dan akidah yang lurus. Iya. Dan konsekuensi setelahnya disebutkan oleh ayat dari Allah dalam Al-Qur'an, warrujza fahjur, dan hancurkanlah ya segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya awal daripada dakwahnya Rasul. Taslihatul qalb, pembersihan hati, pelurusan akidah, pelurusan tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini inti daripada dakwahnya para rasul. Sehingga bukan yang diinginkan dengan persatuan, yaitu seseorang bersatu di atas suatu perkara ya, dengan pakaian yang sama, dengan satu visi, dengan satu misi, tanpa melihat dari sisi apa? Dari sisi apakah hal tersebut ada dalilnya dari Al-Quran ataukah sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Orang-orang musyrikin ketika mereka tahu kekuatan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibendung, ya, mereka mengajak Rasulullah, wahai Muhammad, ya, sekarang kita berdamai. Hari ini kami menyembah Allah, menyembah Tuhanmu semata-mata, dan besok kamu ikut menyembah Tuhan kami. Iya, hari ini kami ikut apa yang kau perintahkan, besok kami ikut kebiasaan kami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tegas. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tegas. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada pemurnian tauhid, mengajak kepada pemurnian akidah. Karena dengan itulah mereka bisa bersatu di atas hati yang sama, hati yang seragam. Itulah akan bisa menguatkan umat. Iya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, "Qul," katakanlah Muhammad kepada mereka, "Ta'alu, kemarilah kalian semuanya ila kalimatin sawa," kepada satu kalimat. Bukan beraneka ragam kalimat, bukan beraneka ragam pemikiran, bukan beraneka ragam manhaj, bukan beraneka ragam jalan, tapi kepada satu kalimat. Apa kalimat tersebut? Kalimatin sawa bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidaklah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Kita ketahui orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah mereka adalah akidah yang rusak. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana ayat yang sudah sering kita sampaikan, bagaimana orang-orang musyrikin di zaman tersebut ketika mereka dalam keadaan terjepit, ketika mereka berada di tengah lautan, mereka sadar bahwasannya hanya Allah lah yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Wa idza raqibu fil fulki
da'allaha mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka berada di tengah lautan, disitulah mereka mensucikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka juga mengenal Allah. Mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki. Mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta ini. Naam, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dan kalau seandainya kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Coba kamu tanya kepada Abu Lahab, coba kamu tanya kepada Abu Jahal. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau seandainya kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka kepada satu akidah. Rasulullah menyeru kepada mereka kepada satu jalan. Apa jalannya? Untuk kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang membedakan. Ini yang menghalangi orang-orang musyrikin. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah mengajak hanya beribadah kepada satu sesembahan. Mereka pinginnya kita menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu penyatuan dalam masalah akidah. Penyatuan dalam masalah tauhid. Penyatuan kepada satu jalan, bukan beraneka ragam jalan. Jelas ya? Bukan beraneka ragam jalan. Dan inilah yang menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh orang musyrikin. Ini sebab beliau diusir dari kaumnya. Kenapa? Ketika beliau berusaha untuk menyatukan kaum manusia pada waktu itu di atas satu akidah, di atas satu jalan. Sebelum Rasulullah menyeru kepada akidah yang lurus ini, kepada tauhid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dipercaya oleh orang-orang kufar Quraisy. Bahkan dalam masalah-masalah besar Rasulullah dipercayakan untuk mengurusi urusan mereka. Yang mungkin sebagiannya sudah pernah saya sampaikan. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Sebelum beliau diangkat sebagai rasul, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ketika itu terjadi kerusakan di Ka'bah. Terjadi kerusakan. Kerusakan yang pertama disebabkan banjir besar pada waktu itu. Banjir besar di kota Mekah. Dan sebab yang kedua, ada seorang wanita yang hendak membakar Ka'bah. Sehingga salah seorang dari pembesar penduduk kota Mekah pada waktu itu dia berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah dan kemudian membangun dari awal. Membangun dari awalnya. Di awalnya orang-orang penduduk kota Mekah satupun tidak ada yang membantu dia. Tidak ada satupun yang membantu dia. Sampai keesokan harinya dia masih selamat baru mereka bantu. Dan termasuk di antara orang yang membantu pada waktu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki kabilah-kabilah yang sangat banyak. Suku-suku yang sangat banyak di kota Mekah pada waktu itu. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka sepakat pada waktu itu untuk membangun Ka'bah dari uang yang paling halal. Membangun Ka'bah dari uang yang paling halal. Tidak boleh membangun, kita tidak menggunakan uang yang syubhat, apalagi uang yang haram untuk memperbaiki Ka'bah. Ini kesepakatan mereka, luar biasa ya. Ini zaman jahiliyah, belum datang zaman kenabian, belum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sangat memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Karena mereka juga mengaku diri mereka sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Mereka juga mengaku bahwasannya diri mereka pembawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ini sangat dijaga oleh mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah, karena mereka kehabisan bekal uang yang halal, sehingga beberapa tempat Ka'bah atau dikenal dengan Hijr Ismail itu asalnya rapat dengan Ka'bah. Karena mereka kehabisan bekal, sehingga Hijr Ismail itu agak mencolor keluar karena kehabisan bekal. Dan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau membangun Ka'bah, Ka'bah itu ada dua pintu. Satu pintu dari pintu yang sekarang ini, dan satu pintu di sebelahnya.
Nah, pada waktu itu diperbaiki pintu hanya berapa? Hanya satu saja. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kalau seandainya aku tidak takutkan fitnah, maka aku akan menjadikan pintu Ka'bah menjadi dua pintu sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah tidak memperbaikinya, tetap dengan satu pintu. Kemudian di zamannya Abdullah bin Zubair, seorang imam tabi'in, ya, dia mengembalikan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Berapa pintu? Dua pintu. Diperbaiki oleh dia, oleh Imam Abdullah bin Zubair. Kemudian di pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, gubernur pada waktu itu, dia mengembalikan pintu Ka'bah seperti awal yang diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu pintu, dan sampai hari ini pintu Ka'bah berapa? Satu. Yang asalnya berapa? Dua. Iya. Kita kembali kepada cerita yang saya sebutkan tadi. Iya. Dengan beraneka ragam suku-suku yang ada di kota Mekah pada waktu itu, mereka bersepakat untuk membangun Ka'bah dari sisinya masing-masing. 4 sisi Ka'bah dibangun. Iya. Kemudian ketika hendak meletakkan Hajar Aswad, semua dari suku-suku tersebut mereka berharap mereka menganggap diri mereka lah yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Hingga waktu itu akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Mereka sudah siap dengan pedang-pedang mereka untuk saling membunuh, karena tidak ada jalan keluar. Akhirnya salah seorang pembesar kota Mekah pada waktu itu berinisiatif menyerahkan urusan ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan kepada Rasulullah. Iya, ini belum diangkat sebagai rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk diambil sepotong kain yang setiap suku-suku kabilah tersebut memegang 4 sisi kain tersebut, dan kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah, dan Nabi SAW sama-sama dengan mereka mendorong dan meletakkan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Terjadilah perdamaian. Syahidnya yang ingin saya sampaikan, inti yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW sangat dipercayai oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Namun ketika beliau diangkat sebagai Rasul dan mulai mengajak untuk menyatukan kaum muslimin menyatukan manusia di atas akidah yang benar, menyatukan di atas tauhid, menyatukan di atas agama yang satu. Dan Rasulullah mulai mengkritik pembesar-pembesar kufar Quraisy pada waktu itu. Mulailah mereka berbalik 180 derajat, yang Rasulullah tadi dikenal sebagai Al-Amin, sampai-sampai mereka mengatakan kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan akan keluar unta dari gunung ini, kami akan percaya. Kami percaya karena dia orang yang jujur. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara tentang akidah mereka, sudah mengkritisi apa yang mereka lakukan, sudah membicarakan tentang keyakinan mereka dan mengajak untuk beribadah kepada Allah, sehingga ini sesuatu yang menyelisih hawa nafsu mereka. Mulailah mereka melakopi Nabi dengan lakop-lakop yang jelek. Mulai dilakopi Nabi SAW sebagai orang yang gila, membawa perpecahan, membawa agama baru, dan seterusnya. Sampai kepada titik Rasulullah SAW diusir dari negeri beliau. Bisa difahami ya? Ingin yang saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang itu dalam dakwahnya mengajak manusia untuk sholat malam, mengajak manusia untuk suka memberikan sedekah, mengajak manusia untuk berbakti kepada orang tua. Kira-kira dakwah seperti ini ada yang nentang atau tidak? Mungkin tidak ada pertentangan. Mungkin kita akan diterima oleh banyak orang, akan disambut oleh setiap orang. Apalagi kita mau bertoleransi dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, akan mudah kita diterima. Akan mudah. Apa saja ini khilaf, ini khilaf, ini khilaf. Apa saja dikatakan khilaf, ini ada khilaf, pendapat sekian, silakan memilih. Kita nggak ada lawan seperti ini. Kita bukan ingin mencari lawan juga permasalahannya. Tapi permasalahannya sudah menjadi keharusan ketika seseorang berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, dan berbicara tentang hal-hal yang menyimpang dari akidah, yang menyimpang dari tauhid, pasti dia akan mendapatkan gangguan sebagaimana Rasulullah SAW diganggu oleh kaumnya.
Dan ini sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innal anbiya. Taib. Nah, maksud saya Rasulullah mengatakan asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Iya, orang yang paling keras permusuhan, orang yang paling banyak ujian dan cobaannya, kata Rasulullah, para nabi dan para rasul. Kemudian siapa yang mengikuti jalan mereka dan siapa yang mengikuti jalannya mereka. Iya, dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Iya, di awal beliau berdakwah fase Mekah tetap menanamkan tauhid, tetap menanamkan akidah. Iya, walaupun ancaman pembunuhan, walaupun intimidasi, tetap beliau fokus dengan dakwah akidah beliau. Iya. Nah, kapan perintah salat? Kapan perintah haji, kapan perintah puasa, kapan perintah zakat, itu belakangan. Iya, belakangan. Ya, perintah puasa itu diwajibkan di Madinah. Iya, salat baru di Mekah. Ya, kewajiban salat diturunkan oleh Allah di Mekah beberapa tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun perintah untuk berpuasa, perintah untuk haji, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Madinah. Iya, intinya pemurnian akidah. Intinya pensucian hati untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah hakikat persatuan umat. Bisa difahami di sini? Iya. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di kota Madinah, fase Madinah, masih juga beliau menanamkan akidah yang benar. Masih juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid yang benar kepada sahabatnya. Bahkan detik-detik sebelum beliau meninggal. Iya, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sakit. Ya, beliau mulai sakit itu di hari Kamis. Beliau meninggal di hari apa? Di hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesakitan. Dan di waktu 5 hari itulah salat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dari semenjak hari Kamis. Beliau pingsan, kadang beliau sadar. Sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai anaknya beliau Fatimah radhiyallahu taala anha menangis melihat kondisi bapak beliau, melihat kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menghibur anaknya, wahai anakku, tenang, sabarlah engkau. Sesungguhnya bapakmu setelah hari ini tidak akan pernah lagi merasakan apa? Kesakitan. Ya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, aku tidak pernah merasa cemburu sedikit pun melihat seseorang mati dalam keadaan tenang, ya, melihat seseorang mati dalam keadaan tidak merasakan kesakitan sedikit pun setelah aku melihat bagaimana sakitnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Saya ulangi kembali, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah merasa cemburu. Aku tidak pernah merasa takjub. Iya, ketika aku melihat seseorang mati dalam keadaan tenang, mati dalam keadaan tidak ada rasa sakitnya, setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum apa? Dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Jadi sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayyuhal ikhwah, bukan berarti nabi kita orang jelek, naudzubillah. Tidak. Tidak sama sekali. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya ada seorang kafir dia mati dalam keadaan tenang, maka itu merupakan akhir kebahagiaannya dan setelahnya dia akan mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Iya. Nah, kalau seandainya orang kafir mati dalam keadaan sakit, maka itu merupakan awal kesengsaraan dia dan kesengsaraan selanjutnya lebih besar. Adapun seorang mukmin ketika dia meninggal dalam keadaan sakit, maka ini merupakan akhir dari penderitaannya, dan itu dengannya Allah akan mengampuni dosanya, dengannya Allah akan mengangkat derajatnya, dan setelahnya dia akan mendapatkan apa? Kenikmatan selama-lamanya. Jelas di sini? Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Intinya, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ternyata beliau juga tetap menanamkan akidah yang benar. Beliau tetap menanamkan tauhid yang benar kepada sahabat-sahabatnya, karena ini merupakan sumber daripada sumber kebaikan.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, dan aku melarang keras kalian untuk melakukan hal yang ini. Dilarang keras. Ini bukan fase Mekah, ini fase Madinah. Dan Rasulullah SAW di detik-detik beliau mau meninggal, ini yang beliau tanamkan kepada sahabatnya, akidah yang benar, akidah yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana murid-muridnya Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mempunyai akidah yang kuat. Dari segala macam fitnah yang menimpa mereka, dari segala macam bergulirnya ujian-ujian, kita dapatkan mereka dalam posisi yang menang. Kita dapatkan mereka posisi selamat karena penanaman akidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebutlah di antara kisah, mungkin juga pernah saya ceritakan, kisah Tufail bin Amr, ya, Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, seorang pembesar kota Mekah. Seorang pembesar kota Yaman, di negeri Yaman, asal dari Yaman. Beliau datang ke Mekah pada waktu itu bukan untuk masuk Islam, tidak. Ada tujuan tersendiri datang ke kota Mekah, tapi subhanallah hidayatul Islam Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada hatinya, akhirnya dia masuk Islam. Dia belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan pada waktu itu. Dia hafal Al-Qur'an, dia hafal hadis, dia kembali ke negerinya. Iya. Dia ajak bapaknya masuk Islam, dia ajak ibunya masuk Islam, kemudian dia ajak istrinya masuk Islam. Iya. Apa yang dia tanamkan kepada istrinya? Ya, setelah istrinya masuk Islam, dia perintahkan kepada istrinya, "Wa istriku, mandilah engkau di Syarrah." Mandilah engkau di sebuah tempat yang namanya apa? Di Syarrah. Nah, di Syarrah ini keyakinan mereka, ini tempat keramat. Di situ ada batu dan keluar airnya. Ya, dan mereka penduduk Yaman pada waktu itu pantang untuk mandi di situ, bisa kualat. Bisa apa? Bisa kualat. Bisa sakit atau bisa mati. Nah, ketika istrinya mengumumkan keislaman, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tufail bin Amr Ad-Dawsi mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, mandilah kau di tempat tersebut." Ini kan akidah yang ditanamkan pertama. Tauhid yang pertama ditanamkan. Mandilah engkau di tempat tersebut. Nah, istrinya kan baru masuk Islam. Dia mengatakan, "Wahai suamiku, tidakkah engkau takut? Ya, tidakkah engkau takut? Ya, tempat ini akan memberikan bahaya bagi saya, akan memberikan kualat bagi saya, atau malapetaka bagi saya." Karena suami istrinya baru masuk Islam, dia belum paham tentang akidah, belum paham masalah tauhid. Tapi subhanallah, kata suaminya, "Idhabi waghtasili wa ana dhaminun laki." Pergilah engkau ke sana, mandilah engkau ke sana. Sesungguhnya aku akan menjamin engkau. Ya, tempat ini, batu ini merupakan summun bukmum, dia itu buta, dia tuli, tidak bisa memberikan apapun kepada engkau. Penanaman tauhid yang benar, penanaman akidah yang lurus yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nah, sebaliknya saudara-saudaraku muslimin, ketika kaum muslimin jauh dari akidah yang benar, jauh dari tauhid yang benar, iya, apa yang terkadang dijadikan oleh mereka sebagai bentuk keberkahan, nggak tanggung-tanggung, ya, kotoran Kiai Slamet itu dijadikan sebagai apa? Untuk mengambil keberkahan. Tahu Kiai Slamet? Kiai Slamet ini sapi yang berwarna putih yang ada di Solo. Ya, setiap hari Asyura itu dikeliling kota Solo. Nah, tainya itu diperebutkan untuk keberkahan. Siapa? Orang Islam, mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, namanya juga Islam. Kotoran sap kerbau bisa dijadikan sebagai apa? Untuk mengambil keberkahan. Inilah bahaya ketika seseorang tidak ditanamkan akidah. Kotoran sapi bisa dijadikan sebagai apa? Keberkahan. Iya. Inilah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Umat ini akan kuat ketika kuat akidahnya. Umat ini akan bersatu ketika mereka bersatu di atas akidah yang benar,
di atas akidah yang lurus. Sehingga orang yang kuat akidahnya, seorang yang lurus akidahnya, ya, dia akan terselamatkan dari segala jalan-jalan penyimpangan, daripada jalan-jalan kesesatan. Iya, hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Rasulullah ini merupakan fitnah yang terbesar, bala yang terbesar yang melanda muslimin. Bahkan di hari pertama di negeri Yaman, ya, Aswad al-Insi dia mengaku dirinya sebagai nabi. Hari pertama wafat Rasulullah belum dikubur, dia sudah mengaku dirinya sebagai nabi, dia umumkan. Iya. Dan hampir banyak dari penduduk kota yang negeri Yaman pada waktu itu ikut dengan pemikiran dia. Iya, tapi subhanallah, perkara ini perkara yang jelas dan gamblang di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satupun yang goyang di antara mereka. Tidak ada satupun yang goyang di antara mereka, berdiri dengan kokoh dan tegas. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, iya, beliau berkhutbah dan berceramah, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Iya, karena sebagian para sahabat karena saking cintanya mereka kepada Nabi, iya, saking sedihnya mereka ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka berkata bahwasanya Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah itu pergi sebagaimana Musa meninggalkan kaumnya dan akan kembali kepada kita. Karena cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin Rasulullah meninggal. Iya, berdiri Abu Bakar As-Siddiq. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut. Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammad, dan barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu telah meninggal. Iya, kemudian beliau membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul yang telah mendahuluinya apa? Rasul-rasul yang lainnya semua sudah meninggal. Ini kan akidah yang benar. Ini tauhid yang lurus. Tapi kalau seandainya seseorang tidak punya akidah yang benar, tidak punya tauhid yang lurus, sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sudah hilang. Sedikit diuji sama Allah, hilang dia. Sudah tidak kelihatan di masjid, sudah jarang hadir pengajian. Nauzubillah. Ini karena akidahnya tidak kuat, akidahnya tidak lurus. Tapi orang yang kuat akidahnya, yang lurus akidahnya, dia akan kokoh seperti gunung walaupun badai menerpanya. Iya. Nah begitu juga saudara-saudaraku muslimin, ya, sudah menjadi sunatullah. Nabi SAW menyebutkan dari hadis Anas bin Malik, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Yang tadinya muncul pemikiran A, B, C, D, G terus makin menyebar. Iya, di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warda, ya sudah muncul kelompok-kelompok yang mereka sudah memulai membicarakan tentang Utsman bin Affan. Sudah mulai ada muncul kelompok-kelompok Syiah pada waktu itu. Sehingga mereka bekerja sama, berkumpul bersama-sama mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan membunuh Utsman bin Affan. Dengan dalih Utsman bin Affan tidak berhukum dengan hukum Allah. Dengan dalih Utsman bin Affan suka nepotisme. Dengan dalih Utsman bin Affan, ya, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dia. Ini kan pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang menyimpang. Iya, mereka berkumpul di rumah Utsman bin Affan lebih dari 10 malam. Lebih dari 10 malam. Ini kan fitnah yang besar. Tetapi di tengah fitnah gelombang badai yang begitu besar ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut-ikutan dengan fitnah tersebut, enggak ada. Karena apa? Kekokohan ilmu mereka, kekokohan akidah mereka, kuatnya tauhid mereka. Enggak ada satupun di antara mereka yang ikut mengepung Utsman bin Affan, kecuali dinukilkan waktu itu Abdurrahman bin Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di awalnya dia ikut dengan orang-orang yang mengepung Utsman bin Affan. Dia masuk ke rumah Utsman bin Affan, kemudian dia memegang jenggot Utsman bin Affan. Utsman bin Affan umurnya masih 90 tahun pada waktu itu. Iya. Kemudian kata Utsman, bapakmu saja enggak berani megang jenggot saya seperti ini, kata Utsman bin Affan. Ya, akhirnya dia pergi
meninggalkan perkumpulan tersebut dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi intinya tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang ikut-ikutan di zaman fitnahnya siapa? Utsman bin Affan. Setelah meninggal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh mereka, kemudian kepemimpinan waktu itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Sudah semakin banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada waktu itu. Ada Nasibiyah, ada Syiah Rafidhah, ada Khawarij dan seterusnya. Ya, yang ajaibnya begitu derasnya fitnah, begitu kencangnya fitnah pada waktu itu, ternyata para sahabat Nabi SAW thabitin, kokoh di atas manhajnya, kokoh di atas akidahnya. Tidak seperti angin, ya lagi ada isu A, wah lari ke A, ada isu B, sudah B lagi dia, ada isu C, sudah ke C. Dalam 1 bulan ada 4 warna di agamanya. Ya, dalam 1 bulan ada 4 pemikiran, bingung. Mana yang benar, mana yang salah ini? Karena nggak punya akidah yang benar, nggak punya manhaj yang lurus. Tetapi subhanallah, ketika orang-orang Haruriyah mereka berkumpul, yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ali dikafirkan, subhanallah. Menantu Rasulullah, orang sudah dijamin masuk surga, kafir kata mereka. Iya, nggak tanggung-tanggung mengkafirkannya pakai ayat Al-Quran. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini ayat yang digunakan oleh mereka untuk mengkafirkan siapa? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas bertemu dengan mereka. Ya, intinya ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan mereka, kalimat yang pertama diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Nabi dan aku tidak mendapatkan satupun sahabat Nabi bersama kalian. Ya, aku tidak mendapatkan satupun sahabat Nabi bersama kalian. Jumlahnya mereka puluhan ribu orang. Bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang sangat banyak, puluhan ribu. Di tengah-tengah banyaknya jumlah mereka, nggak ada satupun sahabat Nabi yang ikut-ikutan dengan fitnah mereka. Selamat. Karena apa? Karena akidah mereka kuat, tauhidnya lurus. Kalau lain dengan kita, yang muncul seseorang tokoh misalkan, yang followersnya sudah jutaan orang, wah mulai kagum, ya, mulai terpesona, mulai mendengar, kemudian mulai mengikuti, akhirnya bingung sendiri. Kenapa ini? Karena kita nggak punya kekokohan dalam akidah. Iya, tidak punya kekokohan dalam akidah. Ya, akhirnya bingung sendiri. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, belajar akidah. Para ulama-ulama kita terdahulu akidahnya kuat, sahabat Nabi sebagaimana saya sebutkan. Contoh lain Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad, iya, di tengah-tengah badai fitnah yang begitu dahsyat, yaitu fitnah khalqul Quran, fitnah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berdiri sendiri Imam Ahmad rahimahullah, berdiri sendiri. Dan waktu itu beliau, ada seorang ulama yang hidup di zaman beliau yang bernama Ibnu Miskin, kalau saya tidak salah. Iya, dan ketika itu beliau meninggal, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjalanan. Tinggallah Imam Ahmad sendiri. Adapun sebagian para ulama yang lainnya, mereka melakukan tauriyah agar tidak dibunuh, tidak disiksa dan tidak dipenjara. Ada sebagian mereka mengatakan Taurat wal Injil wal Zabur kulluha makhluk. Ini namanya tauriyah. Taurat wal Zabur wal Injil kulluha apa? Semuanya ini makhluk. Maksudnya apa makhluk? Jarinya. Tauriyah. Supaya enggak dipenjara. Supaya enggak dia apa? Disiksa. Tapi subhanallah Imam Ahmad rahimahullah, iya, dikumpulkan manusia dengan dalam jumlah yang sangat banyak pada waktu. Uktub ya Muhammad, ya Ahmad, bicara wahai Ahmad, katakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad berkata Al-Quran adalah kalamullah. Gak ada ragu sedikit pun karena akidahnya benar. Disiksa beliau, dipenjara, sampai-sampai ya beliau tidak diberikan air untuk berwudu. Air untuk wudu saya gak diberikan. Karena untuk membela akidah tadi, membela prinsip yang menjadi prinsip Ahlussunnah. Iya. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika beliau diadu dengan Ibnu Abi Duad,
Diadu dengan Ibnu Abi Duat, ya kata Imam Ahmad, ya Amirul Mukminin, ya berikan kepada saya air, saya ingin berwudu dan saya ingin sholat. Ya diberikan air untuk berwudu, ini kan luar biasa. Nah kalau seandainya Imam Ahmad ya punya pemikiran atau punya manhaj dalam beragama, kita saling bekerja sama apa yang kita sepakati dan saling memaafkan apa yang kita berselisih. Perlu nggak Imam Ahmad masuk penjara? Nggak perlu. Ya sudah, Ibnu Abi Duat kamu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, saya mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Ya sudah, kita saling memaafkan apa yang kita berbeda. Kemudian kita saling bekerja sama yang kita sepakati. Kalau Imam Ahmad manhajnya demikian, akidahnya demikian, ya sudah, beliau tidak dipenjara. Tapi tetap beliau mengatakan akidah kamu akidah yang batil, akidah kamu akidah yang rusak. Apa yang kamu ajarkan kepada manusia nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Ini akidah yang benar, ikuti dengan akidah yang seperti ini. Ini prinsip Imam Ahmad. Iya. Atau kalau Imam Ahmad beliau punya pemikiran, jangan berbicara khilaf lah. Kalau berbicara khilaf nanti hati kita bisa keras. Pokoknya yang sepakat-sepakat aja. Sholat 5 waktu, sholat malam, berbakti kepada orang tua, bagaimana membina rumah tangga menjadi lebih adem. Ada musuh nggak kira-kira? Gak ada. Nah ini Imam Ahmad berdiri, disiksa, tidak diberikan air untuk berwudu. Tapi subhanallah perjuangan Imam Ahmad rahimahullah tidak Allah sia-siakan. Sampai-sampai Al-Imam Ali Al-Madini, gurunya Al-Imam Bukhari berkata, hafidallahu hadzal din birajulain. Allah menjaga agama ini dengan 2 orang laki-laki. Dengan Abu Bakar di yaumul riddah dan Imam Ahmad di yaumul mihnah. Yang tadinya keyakinan negara Irak pada waktu itu Baghdad, pemikiran Al-Quran itu makhluk, dengan perjuangan Imam Ahmad bertahun-tahun lamanya berubah negeri yang tadinya negeri Mu'tazilah menjadi negeri Ahlus Sunnah. Iya. Dan Ibnu Abi Duat ketika dia mampus, ketika dia mati, anak-anak keluar dan mengatakan semoga engkau dicampakkan ke dalam neraka wahai Ibnu Abi Duat. Yang tadinya dianggap sebagai tokoh yang sangat hebat, ulama besar pada waktu itu. Tapi ketika sabarnya Imam Ahmad membela akidah Ahlussunnah, berpegang di atas akidah yang lurus, walaupun ujian yang beliau lalui begitu panjang, tapi subhanallah Allah akan menangkan orang-orang yang selalu bersabar di atas kebenaran. Bisa difahami saudara-saudaraku muslimin? Sehingga bukan dalam metode menuntut ilmu, ambillah ilmu dari si fulan yang baik-baik, ambillah ilmu dari si fulan yang bagusnya, ambil ilmu dari si fulan yang ininya, ambil ilmu dari si fulan itunya, yang kira-kira nggak baik jangan kamu ambil. Lah kalau kamu berbicara kepada Syekh Bin Bas boleh, kamu berbicara kepada Syekh Albani, berbicara kepada Imam Syafi'i, berbicara kepada Imam Malik, yang mereka tahu yang mana salah dan yang mana yang jelek, yang mana yang bagus, karena mereka ulama. Sudah tahu mereka mana yang baik, mana yang jelek. Lah kita penuntut ilmu tahu yang mana yang baik, mana yang jelek. Kalau antum semuanya sudah tahu mana yang baik dan jelek, antum nggak perlu duduk di sini, antum mengajar di universitas, memberikan pengajian karena sudah tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Faham di sini ya? Ini cuma sekedar pemikiran yang tidak berasaskan dengan dalil, yang tidak berasaskan dengan manhajus salaf. Ini cuma sekedar perasaan. Iya, memang orang-orang seperti ini akan dipuja oleh banyak orang. Masya Allah insaf, Masya Allah adil. Memang orang seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini akan banyak disenangi oleh orang. Tapi masalah agama bukan senang dan tidak senang. Agama adalah al-istislam. Agama itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Yang terkadang ketunduan, patuhan kita kepada Allah, nyawa harus kita korbankan, darah harus kita keluarkan, harta harus kita habiskan. Itulah namanya istislam, din lillahi tabaraka wa ta'ala. Bisa difahami ya? Jadi ini pemikiran-pemikiran yang seseorang mengerti akidah yang benar, mengerti manhaj yang lurus, dia akan faham ini merupakan ucapan yang batil. Ya, cukup dengan akal sehat kita bisa membantahnya. Tidak perlu untuk kita membawa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan ucapan-ucapan para ulama-ulama terdahulu dalam permasalahan yang sedang kita bahas. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang diberikan kepada saya sudah habis. InsyaAllah ada sambungan pada Isya. Tapi pada Isya mungkin kita akan menjawab beberapa soal, ada materinya, kita sambung besok subuh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.